Oke, kali ini kita akan membahas mengenai momentum dan impuls. Nah, apa itu momentum, apa itu impuls, dan bagaimana penerapannya, dan bagaimana cara-cara kita menyelesaikan soal-soal dalam momentum dan impuls akan kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu mengenai apa itu impuls dan momentum, ya. Jadi kita harus belajar bahwa momentum gitu ya, momentum itu didefinisikan sebagai apa sih? Jadi sebenarnya momentum itu didefinisikan sebagai ya perkalian antara massa dengan kecepatan. Jadi perkalian ya massa dengan kecepatan. Nah, kenapa demikian? Karena gitu ya. Ini momentum dilambangkan dengan P ya. Jadi kita tahu bahwa P ini akan sama dengan M kali V gitu ya. Nah, kenapa momentum itu didefinisikan sebagai massa dan kecepatan? Karena ketika kita meninjau gitu ya, misalkan sebuah bola di dua bola bola gitu ya, ditabrakan nih. Ini kecepatannya 1 meter per second dan 1 meter per second. Nah, ketika kita tabrakan, tumbukannya tidak akan terlalu kencang gitu. Tapi kalau misalkan kita tambahin ini jadi 21 meter per second, tumbukannya akan jadi makin kencang. Nah, momentum itu dinyatakan sebagai tumbukan gitu ya. Oke. Nah, sedangkan ada beda dengan impuls. Jadi ini momentum, tapi kalau impuls ya, impuls itu dinyatakan dengan apa? Ya, impuls itu dinyatakan sebagai perubahan momentum, ya, perubahan momentum. Karena ketika dua benda bertuburkan, pasti ada momentum yang hilang tuh, gitu di antara kedua itu. Entah dia kecepatannya jadi lebih lambat daripada awalnya dan lain sebagainya, gitu ya. Atau misalkan ada bagian partikel benda yang dia pecah sehingga masanya jadi berkurang. Intinya dia akan ada perubahan momentum yang dinyatakan dengan impuls. Sehingga kita tahu bahwa impuls ini didefinisikan sebagai F dikalikan delta T, gitu ya, atau sama dengan delta P, atau sama dengan juga dinyatakan sebagai massa dikalikan dengan V, ya, 2 dikurangi V1. Itu untuk impuls. Nah, nanti dari momentum dan impuls ini gitu ya, akan ada sebuah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Yang menyatakan apa? Bahwa momentum gitu ya, pada dasarnya dia kalau tidak terjadi katakanlah dalam keadaan ideal gitu ya, dia akan berlaku seperti ini. Jadi M1V1 ya, momentum yang benda pertama ditambah momentum benda yang kedua, ini akan sama dengan momentum benda pertama setelah tumbukan ditambah momentum kedua benda dua setelah tumbukan. Ya, oke. Itu definisinya untuk momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Berikutnya ada koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi ini apa? Jadi, nanti dalam koefisien restitusi ini akan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah lenting sempurna. Oke. Yang kedua adalah lenting sebagian. Dan yang ketiga adalah tidak lenting sama sekali. Ya, sama sekali. Nah, ini kasusnya nanti ini dinyatakan dalam E gitu ya. Maka ini E sama dengan 1, ini E kurang dari 1, ini E sama dengan 0. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini. Ketika misalkan kita punya sebuah bola, ya. Nah, terus kita tubrukkan kayak gini. Oke. Tapi katakan ini bola adalah 10 kilo, yang ini 1 gram. Nah, otomatis ketika ini bertubrukan gitu ya, udah pasti nanti jadinya gitu ya, jadinya adalah dua-duanya bergerak ke kanan gitu. Karena apa, yang massa ini terlalu kecil, sehingga ini didefinisikan sebagai tidak lenting gitu ya. Itu didefinisikan sebagai tidak lenting. Nah, kalau misalkan nanti kasusnya ya ada dua buah bola gitu, katakanlah misalkan beratnya sama gitu ya, ini katakan beratnya 10 kilogram juga. Nah, ini 3 meter per second, ini 7 meter per second. Lalu dia berubah jadi gini, yang bola ini dia pergi ke kiri,
jadi 7 meter per second gitu ya. Yang bola ini dia pergi ke kanan jadi 3 meter per second. Lihat nih, kecepatannya dia tertukar. Artinya dia lenting sempurna ya. Kecepatannya ditukar nih. Tadi misalkan katakan ini A ini B, si A kecepatannya 3, B kecepatannya 7. Sekarang si A kecepatannya 7, si B kecepatannya 3. Itu lenting sempurna. Nah, kalau lenting sebagian, itu katakanlah kecepatannya berubah, tapi dia tetap arahnya beda kayak gini, gitu. Ya, jadi katakanlah misalkan ini jadi 4,7 gitu, ya. Yang ini jadi 5,3 gitu misalkan kecepatannya. Oke. Nah, E itu apa? Gitu ya. Jadi ketika kita membahas E dari tadi, E itu apa sih sebetulnya? Jadi koefisien restitusi atau E itu dinyatakan sebagai ya rumusnya kayak gini, minus selisih kecepatan gitu ya setelah tumbukan dibagi kecepatan sebelum tumbukan gitu. Makanya tadi dalam lenting sempurna kecepatan setelahnya dibagi kecepatan yang awal ini sama kan? Satu gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kecepatan yang tidak lenting sama sekali gitu, dia nilainya akan gimana? Dia nilainya akan ini maaf ya ini misalkan 5,0. Nah, ketika misalkan dia tidak lenting sama sekali, maka nanti hasilnya kan nol. Kenapa? Karena V2 dan V1-nya mereka bergerak bersama-sama kan ya tadi dengan kecepatan yang sama setelah tumbukan. Makanya E-nya nol. Itu ya. Nah, nanti gitu ya, ketika misalkan kita meninjau soal gitu, kita bisa mencari ini dengan cara cepat. Jadi ada cara cepat untuk semua jenis tumbukan. Mau tumbukannya lenting sempurna, sempurna atau tidak sempurna, caranya adalah dengan menggunakan ini. Ketika kita tahu bahwa ya kecepatan setelah ya ini akan sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, ini adalah cara cepatnya gitu. Nah, untuk mencari V1 aksen, nanti kita gunakanlah V aksen ya ditambah E dikalikan V aksen min V1. V2 aksen ini akan sama dengan V aksen ditambah E dikalikan V aksen min V2 aksen. Gitu. Ya. Jadi ini dapat digunakan untuk apapun, mau dia lenting sempurna, mau dia tidak lenting, mau dia lenting sebagian, gunakanlah rumus ini, lalu kalian akan dapatkan kecepatan V1 aksen dan V2 aksennya berapa. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti ada kasusnya gini, katakanlah sebuah bola dijatuhkan, mantul ke bawah, terus dia balik lagi ke atas, mantul ke bawah lagi, balik lagi ke atas, dan seterusnya gitu ya. Kita bisa mencari koefisien restitusinya dengan apa? Akar ketinggian yang kedua dibagi ketinggian yang awal, gitu ya. Terakhir, terakhir adalah mengenai kalau kita bertemu soal peluru ya yang ditembakkan pada balok gitu ya, pada balok atau pada balistik. Ya intinya ada peluru gitu ya. Ini ditembakkan pada sebuah balok ini. Nah, nanti pelurunya bersarang gitu ya. Nah, sekarang yang pertama jika pelurunya bersarang di balok ya, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Massa peluru dikalikan kecepatan peluru ditambah massa balok dikalikan kecepatan balok bergerak ini akan sama dengan apa? Massa peluru ditambah massa balok dikalikan kecepatan akhirnya karena mereka bergerak bersama-sama gitu. Jadi ini ditembakkan ke sana, terus dia mengayun dan bergerak bersama-sama. Jadi kita berlaku ini sekarang. Di mana V aksennya ini kita bisa gunakan apa? V aksen ini adalah kecepatan setelah dia menumbuk, kita bisa gunakan persamaan akar 2GH ya. Dan kalau ditanya berapakah ketinggian ya, ketinggian dari si balok itu diukur dari acuannya, ini kita bisa menggunakan L. L adalah panjang talinya gitu ya, dikalikan 1 min cos theta. Lalu bagaimana jika peluru menembus balok? Jadi dia nggak bersarang nih. Peluru menembus balok. Nah, maka kita sama konsepnya, massa peluru, kecepatan peluru ditambah massa balok, kecepatan balok akan sama dengan massa peluru, kecepatan peluru ditambah massa balok, ya, kecepatan balok setelah tumbukan. Yang ini tidak aksen. Kenapa? Karena pelurunya nembus.
Jadi kecepatannya diasumsikan masih sama gitu. Nah, untuk mencari VB aksennya, kita bisa menggunakan akar 2GH langsung. Dan untuk mencari ketinggiannya, kita bisa gunakan L dikalikan 1 min cos theta. Ya, itu untuk materi daripada impuls dan momentum. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola bermasa 200 gram bergerak dengan laju 6 meter per second menuju sebuah dinding dengan arah yang tegak lurus. Bola tersebut dipantulkan tegak lurus dinding selama 0,2 sekon dan dengan kecepatan 4 meter per second. Besar gaya yang diberikan pada bola adalah, nah, dalam impuls dan momentum, ketika kita membahas gaya, sudah pasti kita menggunakan rumus impuls. Karena hanya disinilah kita membahas gaya. Ya, kita tahu bahwa I ini akan sama dengan F dikalikan delta T. Ya, lalu kita bisa tahu bahwa F ya dikalikan T ini akan sama dengan apa? Karena impuls itu merupakan perubahan momentum, gitu ya, yang sama dengan massa dikalikan perubahan kecepatannya. Ya, karena ini kan bolanya sama, jadi massanya sama gitu ya. Gini. Nah, maka kita tahu bahwa F dikalikan dengan T ini akan sama dengan massa dikalikan kecepatan kedua dikurangi kecepatan awal. Maka kita bisa tahu bahwa ini F dikali 0,2 akan sama dengan apa? 0,2 dikalikan dengan minus 4 minus 6. Gitu. Ya. Ini akan sama dengan minus 10 Newton. Gitu. F-nya. Ya. Oke. Nah, gaya minus ini bukan berarti berhutang gitu, tapi arahnya berlawanan gitu artinya. Untuk soal yang berikutnya, dia bilang gini, benda A dan B masing-masing bermasa 4 kilo dan 5 kilogram bergerak berlawanan arah. Berarti ini ada benda A, ya, terus ini ada benda B. Dia gitu. Benda A bergerak ke arah kanan dengan kecepatan berapa tuh? 6 meter per second ya. Berarti ini 6 meter per second. Benda B ke kiri dengan 2 meter per second. Nah, tentukanlah ya nilai X. Ya, berarti nilai X itu apa? Nilai X itu adalah kecepatan benda B gitu. Pada awalnya sebelum tumbukan. Ya udah, berarti kalau kita tahu kayak gini, gunakanlah hukum kekekalan momentum. Pasti kalau ada yang bertumbukan kayak gitu, terus diketahui kecepatan dan masanya, udah pasti menggunakan hukum kekekalan momentum yang menyatakan MAVA ditambah MBVB ini akan sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Dari sini kita tahu bahwa ini 4 dikali 6 ditambah apa? Ditambah 5 dikali VB akan sama dengan 4 dikali min 4 ditambah 5 dikali 2. Maka kita tahu bahwa 5 VB akan sama dengan gitu ya. Minus 30. VB akan sama dengan minus 6 meter per second. Itu untuk materi impuls dan momentum.